Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Azfa Nurtakia Qurani Effendi. Saya mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung dari jurusan Pengembangan Masyarakat Islam. Nah, sesuai judul, di sini saya mau membahas tentang bidang ekonomi pada masa Dinasti Abbasiyah, tentang pendapatan dan penggunaan dana pada masa ini. Tolong disimak ya. Jadi, dinasti Abbasiyah ini secara umum aktivitas ekonominya tidak jauh berbeda dengan dinasti sebelumnya, yaitu dinasti Umayyah. Namun, aktivitas ekonomi ini mengalami kemajuan seiring berkembangnya zaman dan kemakmuran negara pun semakin meningkat pada masa Abbasiyah ini. Perkembangan ilmu pengetahuannya itu tidak lepas dari Khalifah Harun ar-Rasyid yang memanfaatkan kekayaannya untuk memajukan kepentingan masyarakat dan pemerintahan Abbasiyah. Nah, jadi kemakmuran pada masa Abbasiyah itu juga terbantu oleh khalifahnya saat itu, yaitu Harun ar-Rasyid. Kekayaan Harun ar-Rasyid ini digunakan untuk membangun rumah sakit, lembaga pendidikan, lembaga kedokteran, tempat umum, gedung pendidikan, dan banyak lagi. Oke, jadi apa aja sih yang menjadi sumber pendapatan utama pada masa Abbasiyah ini? Yang pertama itu ada perdagangan. Pada saat itu, letak kota Baghdad yang menjadi ibu kota saat itu sangat menguntungkan karena ada sungai Tigris yang menghubungkan kota Baghdad dengan negara lain, bahkan dengan Tiongkok dalam hal ekspor barang, sehingga memungkinkannya adanya kegiatan impor. Nah, dari kegiatan impor dan ekspor ini menyebabkan kemakmuran ekonomi pada Bani Abbasiyah itu saat itu. Sumber utama yang kedua adalah industri. Pada masa dinasti Abbasiyah ini memfokuskan rakyatnya pada bidang industri untuk membangun banyak industri. Jadi ada sejumlah kota industri yang didirikan oleh Daulah Abbasiyah ini. Jadi pada masa Abbasiyah ini juga mendapatkan pendapatan dari industri-industri yang telah dibangunnya. Yang ketiga ada kebudayaan. Jadi saat itu kebudayaan Abbasiyah itu sangat mempengaruhi perekonomian dunia Islam dan sekitarnya karena banyak pemikiran kreatif yang menginovasi. Contohnya seperti sistem keuangannya itu ada pengenalan cek, terus sistem perbankannya juga jadi lebih terorganisir. Nah, terus juga kebudayaan Abbasiyah juga memberikan kontribusi terhadap perkembangan sektor pertanian, yang dimana sektor pertanian itu saat itu juga menjadi pilar utama dalam sumber pendapatan masa Abbasiyah. Lanjut, yang keempat itu ada pajak. Nah, pajak pada dinasti Abbasiyah itu menjadi sumber pendapatan utama, terutama pada komunitas non-muslim. Di sini tuh saya mau mengenalkan 3 pajak yang menjadi sumber pendapatan pada masa itu. Pertama itu kharaj. Kharaj itu pajak tanah yang dikenakan non-muslim pemilik tanah. Nah, nominalnya itu bervariasi, tergantung pada kesuburan tanah dan jenis tanaman. Lalu sebagian dari hasil kharaj ini itu digunakan untuk membiayai infrastruktur pertanian yang secara tidak langsung itu mendukung kesejahteraan masyarakat muslim dan juga non-muslim. Yang kedua itu ada jizyah. Jizyah itu merupakan pajak perlindungan diri yang dibayarkan oleh laki-laki non-muslim yang mampu dan tidak wajib militer. Nah, dana ini itu dianggap sebagai kompensasi atas perlindungan yang diberikan oleh negara Islam dan pembebasan dari wajib militer. Lalu sebagian dari jizyah ini dialokasikan untuk berbagai keperluan negara, termasuk berkaitan dengan kegiatan keagamaan sosial saat itu. Selanjutnya itu ada usyur. Usyur itu dikenakan atas barang dagangan yang melintasi wilayah Abbasiyah. Jadi pendapatan dari usyur ini masuk ke Baitul Mal dan dialokasikan untuk berbagai kebutuhan negara, termasuk mendukung kegiatan dakwah. Selanjutnya, sumber pendapatan yang kelima adalah zakat. Jadi pada masa dinasti Abbasiyah ini, zakat itu lebih terorganisir karena ada Baitul Mal yang memiliki bagian khusus untuk mengelola jenis zakat dari berbagai jenis harta, seperti kayak dari emas, perak, hasil tani, hasil ternak, dan juga perdagangan. Nah, dana zakat ini diperuntukkan bagi 8 orang yang berhak menerima zakat. Lalu selanjutnya ada ghanimah dan fa'i.
Nah, jadi ghanimah itu adalah harta rampasan perang yang diperoleh setelah pertempuran. Jadi setelah perang biasanya kan ada yang meninggalkan senjata. Nah, itu tuh merupakan harta rampasan perang. Dari situ dikurangi 1/5 untuk negara, lalu sisanya dibagikan kepada para pejuang, pada para mujahid. Lalu bagian untuk negara itu masuk ke Baitul Mal dan dapat digunakan untuk kepentingan umat. Nah, terus ada fa'i. Fa'i itu adalah harta yang diperoleh tanpa melalui peperangan, seperti tanah yang tak bertuan, terus harta peninggalan tanpa ahli waris, dan itu tuh menjadi pendapatan pada masa dinasti Abbasiyah saat itu. Seluruh hasil dari fa'i ini menjadi milik negara yang dikelola oleh Baitul Mal. Kemudian dapat dialokasikan untuk berbagai keperluan negara. Oke teman-teman, tadi kita sudah membahas sumber pendapatan pada zaman dinasti Abbasiyah. Sekarang kita bahas nih, dananya itu digunakan untuk apa sih? Pertama itu, dana ini digunakan untuk membangun dan memelihara masjid, pembangunan dan pemeliharaan masjid. Nah, terus yang kedua itu ada pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Di sini itu dana digunakan untuk kayak membangun gedung pendidikan, sekolah, baitul hikmah, perpustakaan kayak gitu. Nah, itu tuh difasilitasi oleh negara. Selanjutnya ada dukungan finansial untuk ulama dan cendekiawan. Dana ini juga digunakan untuk kegiatan keagamaan, kayak misal saat Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, masa Abbasiyah itu kegiatan pada saat Idul Fitri dan Idul Adha itu diselenggarakan secara meriah gitu. Dan ini tuh menggunakan dana dari pendapatan negara tadi. Lalu dana ini juga digunakan untuk menggaji imam, khatib, muadzin, terus pengurus masjid dan lain-lain. Oke teman-teman, selesai sudah materi yang saya jelaskan kali ini. Jadi kesimpulannya adalah dinasti Abbasiyah itu berhasil mengembangkan peradaban Islam dan mencapai puncak kejayaan melalui pengelolaan pendapatan dan penggunaan dana yang efektif, di mana mereka tuh mendapat pendapatan dari berbagai sumber kayak berdagang, terus industri, pajak, zakat, ghanimah, lalu juga sumber daya alam, dan dana tersebut digunakanlah untuk keperluan negara. Oke teman-teman semua, itu yang bisa saya sharing ke kalian. Terima kasih sudah mendengarkan. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan kata dalam perkataan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Dadah.